Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia, dan senantiasa berlimpah ruah rezekinya. SLMTTV hadir lagi nih, kembali menyapa sahabat dimanapun berada. Kali ini SLMTTV akan berkisah tentang film yang berjudul Tuk Jagadis. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang harus melawan kakak tirinya yang jahat. Ia juga harus bisa lolos dari anak buah kakaknya yang malah bekerja sama dengan musuh besarnya. Apakah yang akan terjadi di antara dua kakak beradik ini? Mari cari tahu jawabannya di sini. Tapi sebelumnya ingat ya, klik dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Perkelahian dan pembunuhan sering terjadi di desa Budevipuram karena memperebutkan harta warisan keluarga. Desa Budevipuram yang dikuasai oleh Virendra selalu membangkang dengan peraturan pemerintah ataupun kepala desa yang dikirim dari kota. Virendra selalu memerintahkan anak buahnya untuk tidak segan-segan membunuh kepala desa yang tidak bisa memihak kepadanya. Tuan Naidu adalah orang yang sangat peduli dengan warga desa dan ingin ada perubahan yang lebih baik untuk desanya. Ia kemudian merundingkan dan mengambil keputusan bahwa anak tertuanya bernama Bose harus ikut dalam pemilihan kepala desa berikutnya dan mengalahkan Virendra maju ke pemilihan. Dengan itu, ia berharap Bose bisa memberi perubahan di kampung mereka. Tuk Jagadis atau biasa dipanggil Jagadi baru kembali ke kampungnya setelah menyelesaikan sekolahnya di luar negeri. Ia merupakan anak kedua dari Tuan Naidu. Seluruh keluarga senang menyambut kepulangannya. Saat berkeliling kampung, Jagadis melihat perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan anak buah Virendra kepada seorang gadis bernama Gamadi Laksmi, yang merupakan sekretaris desa tersebut. Ia lalu menegur Santi Babu, anak buah Virendra. Jagadis kemudian berhasil menyelesaikan semuanya dengan baik. Kekuasaan Virendra benar-benar telah masuk ke lapisan masyarakat juga ke kepala desa. Ia memperlakukan wanita dengan sangat buruk. Virendra selalu melecehkan para wanita di sana. Gamadi yang menceritakan pelecehan itu kepada Jagadis. Malam harinya, Jagadis bersama teman-temannya membawa Gamadi untuk membalas perbuatan kepala desa. Mereka menggunakan topeng dan masuk menyelinap ke rumah kepala desa dan memukulinya hingga pingsan, kemudian meninggalkannya seorang diri. Diam-diam Jagadis dan Gamadi Laksmi saling mencintai. Tuan Naidu mulai memikirkan bagaimana membebaskan kampungnya dari tangan Virendra. Ia berencana untuk mengubah kampungnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian saat Jagadis datang mengunjunginya, Tuan Naidu mengatakan bahwa Jagadis harus mampu membawa perubahan dan kemajuan untuk kampungnya. Ia harus membebaskan kampungnya tersebut dari Virendra. Jagadis menyanggupinya untuk menjalankan itu semua. Namun secara tiba-tiba saat Jagadis sedang makan malam, Tuan Naidu mengalami serangan jantung. Tuan Naidu meminta Murti menulis wasiat tentang pembagian harta warisan kepada kelima anaknya. Namun, Bose yang selama ini baik ternyata mau menguasai semua harta warisan ayahnya dan tidak mau memberinya kepada 4 saudaranya. Bose juga mengancam Murti akan menghabisi keluarganya bila ia memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada keluarga dan saudara-saudaranya. Kematian Tuan Naidu membawa kesedihan mendalam pada keluarganya. Semua menangis haru mengantarkan kremasinya. Ibunya masih belum bisa melepas kematian ayah mereka. Ia selalu menangis di bawah foto Tuan Naidu.
Jagadis menyuapi ibunya dan menghiburnya agar mau kembali bersemangat karena Jagadis akan pergi dari kampung itu untuk melakukan wawancara pekerjaan. Jagadis tidak mau meninggalkan ibunya dalam keadaan bersedih. Setelah kepergian Jagadis, Bose mulai bekerja sama dengan Verendra. Ia tidak mau ikut dalam pencalonan diri menjadi kepala desa. Ia malah menyerahkan pencalonan kepada Verendra. Sebagai jaminan atas kerjasama yang dibawa Bose, Verendra memberi syarat agar Bose menikahkan keponakannya yang bernama Chandrama dengan saudaranya yang bernama Tirumala. Akhirnya, Bose menyetujuinya, dan Verendra mengiming-iminginya dengan memberikan tanah bila berhasil menikahkan mereka. Bose menyampaikan maksud pernikahan Chandra dan Tirumala. Sebelumnya, keluarga mereka menolak. Namun, karena Bose mengatakan bahwa ini adalah permintaan ayahnya, maka keluarganya pun akhirnya menyetujui pernikahan itu tanpa memberitahu Jagadis. Bose menikahkan Chandra dan Tirumala dengan sederhana. Di tengah acara pernikahan, Jagadis menelpon salah satu kakak iparnya. Ia diberitahu bahwa ada pernikahan Chandra dan Tirumala. Jagadis terkejut dan memutuskan kembali ke kampungnya. Sampai di kampungnya, Jagadis menemui keluarganya dan kemudian mengunjungi Chandrama. Sampai di rumah Chandrama, Jagadis melihat ada yang tidak beres dengan Chandrama. Ia berkata bahwa ia harus membuat Chandrama hidup bahagia. Jika Tirumala tidak sanggup membuat Chandrama bahagia, Jagadis berjanji akan mengubur Tirumala hidup-hidup. Jagadis memasang alarm pada kamar Chandrama. Dan ketika menemui Chandrama lagi, Jagadis memberi remote agar ia mau menekan remote tersebut bila Tirumala menyakiti atau menyelakai Chandrama. Bose mulai memecah belah keluarganya agar bisa menguasai harta peninggalan ayahnya. Bahkan ia mengusir mereka semua dari rumah Tuan Naidu. Jagadis mulai mencari tahu tanah-tanah ayahnya yang diberikan kepada warga untuk ditanami. Namun, Bose malah memanipulasi akte tanah dan mengganti akte tanah tersebut menjadi miliknya, hingga Bose mengusir warga desa yang menempati tanah tersebut. Kepala desa di kampung Budevipuram mengundurkan diri dan ia mengatakan besok akan datang seorang kepala desa baru dari kota. Namun, keesokan harinya semua warga terkejut karena kepala desa yang baru adalah Tuk Jagadis. Jagadis menghadap wali kota untuk meminta izin agar bisa memimpin kampung Budevipuram. Ia bertujuan menyelamatkan kampungnya seperti amanat ayahnya. Jagadis mulai menjalankan pemerintahannya. Ia merombak seluruh pekerja yang bekerja di kantor desa dan mulai memberi keadilan pada warganya yang datang mengadukan masalahnya. Jagadis juga memberikan kesempatan kepada warga kampung untuk datang berani menyampaikan suara mereka. Bose dan Verendra mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Jagadis. Bose meminta Jagadis untuk menyetujui kerjasama dengan Verendra, namun Jagadis menolaknya. Ia berkata akan menjaga tanah kelahirannya seperti permintaan ayahnya. Jagadis lebih memilih tinggal bersama ibunya dan saudara-saudara perempuannya yang telah terusir dari rumah ayahnya. Jagadis mulai mendamaikan satu persatu keluarganya yang sebelumnya dipecah belah oleh Bose. Jagadis berjanji akan memberikan hak-hak saudara-saudaranya. Warga mulai berani menantang Verendra dengan menanam padi di tanah yang selama ini menjadi sengketa dan ingin dikuasai oleh Verendra. Mereka sangat terbantu oleh Jagadis yang menggunakan kekuasaannya untuk membantu mereka membebaskan tanah sengketa itu. Melihat warga yang mulai menantang, membuat Verendra memerintahkan anak buahnya agar menghabisi warga-warga tersebut. Namun Jagadis siap membantu mereka dan berhasil membuat kaki Verendra cedera. Melihat kaki Verendra cedera, Tirumala marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Chandrama yang terus dipukuli. Sementara itu, program-program baru mulai dijalankan oleh Jagadis untuk kebaikan kampung Budevipuram. Ia bahkan mengusir pengusaha dari kota bernama Goli Samaraju. Jagadis juga menggunakan cara-cara yang baik
untuk membuat warga desa mengikuti semua programnya. Akhirnya, kini Ibu Devi Pura mulai membuka banyak lahan untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Selain membawa kebahagiaan untuk warganya, Jagadish juga selalu memberikan kebahagiaan di mata sang ibu dan ketiga saudara perempuannya. Jagadish juga tidak pernah lupa mengawasi kamar Chandrama dari jauh. Melihat lampu itu, ia tahu selama ini Chandrama sangat terluka akibat pernikahannya dengan Tirumala. Ibu Jagadish selalu memperingatkan anak-anaknya agar tidak menuntut Bose ke pengadilan masalah harta warisan ayahnya. Sang ibu tidak mau anak-anaknya saling melukai. Ia ingin hidup sederhana bersama anak-anaknya dan selalu bahagia. Jagadish menuruti dan berjanji kepada ibunya untuk menuruti hal tersebut. Murti tiba-tiba menelpon Jagadish untuk bertemu di kantornya. Sesampainya Jagadish di kantor, Murti menceritakan semua kebenaran kepada Jagadish. Murti mengatakan bahwa Bose bukanlah anak kandung Tuan Naidu, melainkan anak Arjuna Mama. Saat ibu kandung Jagadish bernama Talusama kehilangan kedua anaknya, ia begitu sedih dan hampir gila. Namun, dengan kebaikan hati Arjuna Mama, ia memberikan putranya untuk menyelamatkan nyawa ibu Jagadish. Kemudian, Talusama melahirkan Jagadish. Namun, kemudian Talusama meninggal. Ayah mereka menikah kembali dan memiliki 3 anak putri yang bernama Kumari, Gangga, dan Buji. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Jagadish melangkahkan kakinya dengan langkah gontai dan kembali ke kantornya. Bose ternyata dikhianati oleh Verendra dan mengalami kecelakaan. Bose sekarat dan membutuhkan donor darah. Ibunya mau mendonorkan darahnya dan merawat Bose dengan sangat baik. Setelah sadar dari masa kritisnya, Jagadish menemui Bose dan mencoba berbicara dari hati ke hati dan menyadarkan kembali Bose. Bose menangis terseduh di hadapan Jagadish dan mereka sepakat merahasiakan bahwa mereka bukan saudara sekandung. Setelah benar-benar sehat, Bose datang menemui ibunya. Ia menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Dengan tangan terbuka, sang ibu memeluk dan menerima maaf Bose. Tidak lupa, Bose juga meminta maaf kepada saudara-saudaranya yang lain yang telah ia sakiti selama ini. Bose juga meminta mereka kembali ke rumah ayahnya. Masalah lain muncul ketika Paman Patrudu mendatangi Jagadish dan mengatakan bahwa ia akan menuntut hak warisan agar jatuh sepenuhnya ke tangan Jagadish, karena Jagadish adalah anak kandung Talusama. Namun Jagadish menolak. Sesampainya di rumah, semua keluarga Jagadish berselisih paham tanpa mendengarkan penjelasan Jagadish. Sementara itu, Bose mengunjungi rumah Verendra meminta Tirumala membahagiakan Chandrama. Namun Verendra datang dan meminta agar Bose menghabisi Jagadish. Jika tidak, ia akan menyiksa Chandrama. Melihat Chandrama disiksa Tirumala, Bose membelanya. Namun, ia berhasil dikalahkan oleh anak buah Verendra hingga Bose pingsan. Chandrama berlari mencari remote yang diberikan oleh Jagadish. Namun, Tirumala mengejarnya. Ia berhasil memukul Chandrama. Tangan kanan Chandrama berhasil menekan remote dan mengakibatkan lampu di kamar Chandrama menyala. Ia berharap Jagadish akan datang menolongnya. Tirumala meminta anak buahnya untuk menggali tanah dan membuat kuburan untuk mengubur Chandrama hidup-hidup. Dalam pingsannya, ia selalu berharap Jagadish akan datang menyelamatkannya seperti janjinya akan mengubur hidup-hidup Tirumala jika menyakiti Chandrama. Melihat lampu rumah Chandrama hidup, Jagadish mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pagar rumah Verendra dan berhasil menyelamatkan Chandrama di saat yang tepat. Jagadish pun kemudian dapat dengan mudah menghabisi Verendra.
Bose pun berhasil diselamatkan dan Tirumala dikubur hidup-hidup oleh Jagadis. Mereka membawa Chandrama kembali ke rumah berkumpul kembali bersama keluarga besarnya. Semua saudara Jagadis meminta maaf kepada Jagadis dan menyelesaikan perselisihan selama ini. Lalu mereka akhirnya bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh. Jagadis juga menikahi Gamadi Laksmi dan menempati rumah dinas di kampung mereka. సహారా ఇంతకు ముందు ఎక్కడ పనిచేసారో తెలదు మా ఆయన గురించి విన్నావో లేదు జగదీష్ నాయుడు Jagadis akhirnya memimpin kampung Budevaram dengan baik. Film pun berakhir dengan bahagia. Sahabat, demikianlah alur cerita film Tuk Jagadis yang syarat akan makna. Keinginan Jagadis untuk membuat kampungnya maju benar-benar patut diacungi jempol. Meskipun ia telah ditipu oleh kakaknya sendiri, namun ia tetap sabar dan mengikuti perintah serta nasihat ibunya. Keren deh pokoknya, ya kan sahabat? Nah, SLMTTV masih punya banyak film lainnya yang akan dibagikan ke sahabat sekalian. Makanya, klik dulu dong tombol like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih sahabat sudah menyimak video-video SLMTTV sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.